Kota Gaza luluh lantak. Sejauh mata memandang, puing-puing berserakan, memenuhi jalan-jalan dan gang-gang yang tandus. Orang-orang memilah onggokan puing demi menemukan bagian dari kehidupan mereka sebelumnya. Inilah potret aksi genosida rezim Israel di Gaza. Perang yang kini memasuki bulan ke-6 telah menewaskan lebih dari 31.000 warga Palestina dan melukai hampir 72.000 lainnya. Diperkirakan masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Aksi genosida Israel bukan hanya menelan korban jiwa. Pemboman secara membabi buta selama lebih dari 5 bulan telah membawa bencana lingkungan. Para ahli memperingatkan, jika warga Gaza bertahan hidup, mereka bakal berhadapan dengan lingkungan yang tidak dapat dihuni selama beberapa dekade mendatang. Ini merupakan akibat mematikan dari perang yang sedang berlangsung. Udara yang dipenuhi asap, hingga kontaminasi jangka panjang air tanah dengan limbah berbahaya, serta puing-puing beracun yang masuk tanah, akan menjadi teman bagi warga Palestina di Gaza. Bulan lalu, Majelis Lingkungan Hidup PBB telah sepakat untuk melakukan penilaian dampak perang di Gaza atas permintaan pemerintah Palestina. Kesepakatan dihasilkan pada sesi ke-6 Majelis Lingkungan Hidup PBB di Nairobi. Tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk melacak tingkat kerusakan dan mengonfirmasi pendekatan berbasis ilmu pengetahuan untuk pemulihan dan rekonstruksi ketika kondisi memungkinkan, kata Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB, Inger Anderson. Bagaimana serangan Israel berkontribusi terhadap polusi puing beracun? Press TV mencatat Israel telah menjatuhkan 600 hingga 750 ton bom per hari di Gaza atau setara 95.000 hingga 115.000 ton sejak awal perang pada tanggal 7 Oktober, menghancurkan lebih dari 70% infrastruktur sipil, permukiman, rumah sakit, dan sekolah. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, OCHA, mengatakan dalam laporan pekan lalu bahwa 22,9 juta ton puing dihasilkan akibat penghancuran properti, terutama unit perumahan. Diperkirakan butuh waktu sekitar 8 tahun untuk membersihkannya. Doug Weir, Direktur Observatorium Konflik dan Lingkungan, sebuah badan penelitian independen yang berbasis di Inggris, mengatakan bahwa sejumlah besar puing dan limbah menghalangi sistem pembuangan limbah di wilayah tersebut. Penyumbatan saluran pembuangan akan menyebabkan lebih banyak genangan air yang juga menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia akibat penyakit menular dari air limbah yang bercampur dengan air hujan, kata Weir. Studi juga menunjukkan puing-puing bangunan mengandung bahan berbahaya seperti asbes, semen, logam berat, bahan kimia rumah tangga, dan produk pembakaran. Bahan bangunan aman dalam keadaan inert, namun ketika dihancurkan akan melepaskan kandungan racunnya. Puing-puing beracun dapat menyebabkan iritasi atau penyakit paru-paru, nyeri dada, atau masalah saraf dan pernapasan yang lebih serius dan kronis. Warga bisa mengidap kanker jika terus menerima paparan dalam jangka panjang. Wim Zwijnenburg, peneliti di Organisasi Perdamaian Belanda PAX, mengatakan bahwa di lingkungan dengan debu dan puing-puing, warga sipil sering menghirupnya. Saat ini, tidak ada seorang pun yang mempertimbangkan risiko seperti itu. Namun hal ini mempunyai dampak yang nyata, kata Zwijnenburg. Sebagai gambaran, 20 tahun setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, jumlah kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan debu beracun melebihi jumlah korban tewas pada hari serangan. PAX juga memperkirakan pengelolaan jutaan ton puing di Gaza akan memakan biaya yang sangat besar. Bagaimana serangan Israel menghancurkan infrastruktur air di Gaza?
Gaza sangat membutuhkan bahan bakar untuk mengambil, mengolah, dan mendistribusikan air dan air limbah. Namun, Israel memblokade masuknya bahan bakar dan makanan, juga memutus pasokan listrik sebagai bagian dari strategi pengepungan total jalur Gaza di awal perang pada Oktober 2023. Kendati disebut sebagai kejahatan perang oleh kelompok hak asasi manusia, Israel tak acuh. Akibatnya, 5 instalasi pengolahan air limbah di Gaza dan sebagian besar dari 65 stasiun pompa limbah terpaksa ditutup pada pertengahan November. Pengeboman Israel yang tiada henti terhadap Gaza juga telah menghancurkan layanan air dan sanitasi penting. Menurut Dewan Pengungsi Norwegia, ketika sistem pembuangan limbah dan instalasi pengolahan air limbah tidak beroperasi, lebih dari 130.000 meter kubik air limbah dibuang ke Laut Mediterania setiap hari. Hal ini mengancam kehidupan laut dan limbah mentah telah mulai dibuang mengalir ke jalan-jalan di beberapa daerah. Oxfam, badan amal yang berbasis di Inggris, mengatakan pembuangan limbah ke laut akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak jangka panjang terhadap ekologi wilayah tersebut serta merusak mata pencarian masyarakat sipil. Para ahli memperingatkan bahwa limbah mentah yang membanjiri jalan-jalan juga berpotensi menjadi ancaman bagi pertanian, sebab racun dapat meresap ke dalam tanah dan berdampak buruk pada praktik pertanian. Limbah tersebut juga dapat merembes dan mencemari sumber air tanah sehingga memperburuk masalah kesehatan masyarakat. Warga Gaza yang mengalami kekurangan air parah kini terpaksa meminum air yang tidak diolah atau air asin. Ini membuat mereka semakin rentan terhadap penyakit yang ditularkan lewat air. PBB memperkirakan sebagian besar penduduk Gaza hidup dengan 1 hingga 3 liter air per hari, jauh di bawah ambang batas darurat internasional, yaitu 15 liter air per hari. Sejak perang dilancarkan 5 bulan lalu, organisasi-organisasi kemanusiaan telah melaporkan banyak kasus diare kronis, dehidrasi, kelelahan ekstrim, dan urin pekat, sekaligus memperingatkan bahwa wabah kolera, tipus, atau penyakit yang ditularkan melalui air lainnya akan segera terjadi. Kementerian Kesehatan Gaza pekan lalu mengatakan petugas kesehatan telah mendeteksi 1 juta kasus penyakit menular di Gaza, sebuah situasi yang disebut sebagai sangat bencana. Bagaimana genosida Israel membahayakan iklim? Sebuah penelitian pada awal Januari lalu mengungkapkan emisi dari 60 hari pertama aksi Israel terhadap Gaza lebih besar daripada emisi tahunan di 20 negara dan wilayah. Laporan tersebut mengatakan bahwa lebih dari 99% dari 281.000 metrik ton karbon dioksida yang diperkirakan dihasilkan selama 2 bulan terakhir oleh pemboman udara dan invasi darat Israel ke Gaza. Dampak iklim yang ditimbulkan selama 60 hari pertama serangan Israel di Gaza setara dengan pembakaran setidaknya 150.000 ton batu bara, tambah studi tersebut, dan hanya memberikan perkiraan konservatif mengenai dampak karbon dari perang yang sedang berlangsung saat ini. Laporan ini juga menyoroti bahwa hampir setengah dari total emisi karbon dioksida berasal dari pesawat kargo Amerika Serikat yang menerbangkan pasokan militer ke Israel sehingga memicu perang dan dampak buruknya terhadap lingkungan.